Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Afriani dari kelas BBSA. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Langsung saja, kelompok 1 dengan judul materi Prinsip-prinsip dan pengembangan sistem keuangan syariah. Pengertian prinsip-prinsip sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah termasuk sistem syariah adalah sistem keuangan yang berprinsipkan kepada syariah, yakni berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Sistem ini merupakan tata perekonomian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijalankan serta dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya. Adapun sistem keuangan syariah yang dikenal dengan prinsip-prinsip syariah yaitu 1. Prinsip bagi hasil atau investasi mudharabah. 2. Prinsip penyertaan modal atau masyarakat. 3. Prinsip jual beli atau murabahah. 4. Prinsip sewa atau ijarah. Pertumbuhan dan perkembangan sistem keuangan syariah. Perkembangan keuangan syariah di dunia secara garis besar. Industri keuangan syariah terbagi menjadi beberapa sektor, diantaranya sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, industri keuangan non-bank syariah yang termasuk di dalamnya industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lainnya, aset perbankan syariah di Indonesia masih mencapai angka 2,1%, lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia, yang telah menyentuh angka 14,4% di akhir periode 2020. Dimulai dengan pangsa pasar 5,57% pada Q3 2017, kini perbankan syariah telah mencapai angka 6,52% pada Q3 2021. Instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah adalah sebuah produk, alat, dan aset ekonomi berbasis Islam, sehingga ketika melakukan suatu kegiatan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Tentu juga termasuk aset investasi dengan pembiayaan di bidang bisnis yang menimbulkan kewajiban ekonomi menurut prinsip Islam. Lanjut di materi kedua, yaitu teori dan praktik perantara keuangan syariah. Pengertian perantara keuangan syariah. Perantara keuangan atau financial intermediary adalah suatu lembaga keuangan atau perusahaan yang berperan sebagai perantara antara pihak penyedia layanan dan pelanggan. Peran perantara keuangan syariah. Perantara keuangan syariah atau financial intermediary mempunyai sifat cakupan yang luas karena fungsinya dilakukan oleh lembaga keuangan bank ataupun non-bank. Lembaga ini sering menjalankan fungsinya dengan menyediakan sumber daya dana untuk suatu perusahaan. Jenis lembaga perantara keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan bank syariah dibolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan syariah non-bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang termasuk lembaga keuangan syariah non-bank yaitu lembaga asuransi syariah, lembaga pasar modal syariah, lembaga penggadaian syariah, lembaga dana pensiun syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf, baitul mal wa tamwil. Lanjut di materi ketiga, yaitu sejarah GCG. Pertama, GCG atau tata kelola perusahaan merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG, Good Corporate Governance, atau dikenal dengan nama tata kelola perusahaan yang baik. Muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep GCG, namun dilatar belakangi oleh maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. Joel Balkan mengatakan bahwa perusahaan atau korporasi saat ini telah berkembang dari sesuatu yang relatif tidak jelas menjadi institusi ekonomi. Definisi tata kelola perusahaan adalah suatu objek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham.
Prinsip dasar GCG atau tata kelola perusahaan: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Tujuan penerapan GCG yaitu 1. Mendorong tercapainya kesinambungan usaha melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas. 2. Mendorong organ perseroan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Lanjut di materi keempat, yaitu pemangku kepentingan utama. Menurut pendekatan kontemporer yang menyoroti interaksi kompleks dari para pemangku kepentingan dan perusahaan, pihak yang berkepentingan sekarang dilihat sebagai mini shareholder. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dipahami sebagai kelompok sosial yang mewakili sumber daya modal perusahaan. Yang paling penting saat ini, selain mengerahkan kekuatan dan pengaruh dalam seluruh rantai produksi, mereka juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung keberhasilan perusahaan. Eksposur dan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif yang berhubungan dengan risiko dalam suatu rangkaian kegiatan, di mana di dalamnya termasuk perencanaan atau planning, identifikasi, penilaian, analisis, penanganan, dan pemantauan terhadap risiko. Bentuk-bentuk risiko: risiko murni, risiko spekulatif, risiko partisula, risiko fundamental. Lingkungan risiko: terdapat 5 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, dan yang terakhir risiko reputasi. Lanjut di materi kelima, yaitu analisis kerangka risiko. Eksposur risiko sering digunakan untuk mengurutkan kemungkinan berbagai jenis kerugian dan untuk menentukan kerugian mana yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Kerugian dapat mencakup tanggung jawab hukum atau kehilangan, kerusakan properti, pergantian karyawan, perubahan permintaan, atau aktivitas lain yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi bisnis. Tujuan perhitungan eksposur risiko adalah untuk membantu menentukan keseluruhan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh organisasi berdasarkan manfaat dan biaya yang terlibat. Tingkat risiko yang siap diterima organisasi untuk mencapai tujuannya disebut selera risikonya. Alat analisis risiko. Analisis risiko adalah praktik menilai dan mengelola ketidakpastian untuk mengurangi potensi dampaknya pada suatu proyek. Ada 2 jenis utama analisis risiko, yaitu kuantitatif, menggunakan metode matematika dan statistik untuk menghitung kemungkinan dan potensi dampak risiko. 2. Kualitatif, menggunakan penilaian ahli untuk menilai kemungkinan dan potensi dampak risiko. Bentuk-bentuk teknik analisis risiko: pendekatan konservatif, risiko adjusted discount rate, pendekatan kepastian ekuivalen, decision trees, analisis kepekaan, dan analisis probabilitas. Lanjut materi ke-6, yaitu manajemen risiko kredit. Kebijakan formal dalam mengelola dan mengurangi risiko kredit perusahaan, khususnya bank, menggunakan sejumlah metode dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian tersebut. Ada 6 metode yang dapat digunakan untuk mengelola risiko kredit, diantaranya model pemeringkatan atau grading model. 2. Manajemen portofolio kredit, sekuritisasi, peran agunan, monitoring arus, manajemen pemulihan. Kredit khusus untuk bank syariah. Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan koperasi. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai. Adapun cara pengendalian risiko kredit adalah dengan syarat penjualan yang diperketat, analisis kredit, dan kebijakan penagihan yang tegas, dan dapat dilakukan dengan menaikkan angka jaminan pada tingkat yang benar-benar aman.